Sorghum atau jagung solor merupakan salah satu pangan lokal. Masyarakat Desa Kerirea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur menyebutnya ozo. Sebelum tahun 2021, tanaman ini tidak dibudidayakan warga Desa Kerirea. Sorghum dianggap sebagai makanan orang miskin, tidak bernilai ekonomis serta cita rasa yang kurang enak. Pada tahun 2021, era baru dimulai. Maria Valentina Nuri, warga Desa Kerirea, sebagai pelopor sorghum. Dengan memanfaatkan potensi sorghum yang ada, Maria menyulap sorghum menjadi bubur instan dan keripik yang kaya manfaat dan bernilai ekonomis. Nuri berkisah, awal mula lahirnya bubur instan sorghum dan keripik ketika pada tahun 2018, dia mengikuti pelatihan kewirausahaan sosial. Pada saat itu ada satu narasumber menceritakan tentang keunggulan dari sorghum, lalu ada satu narasumber lagi. Dia itu pengusaha kelor dari Kupang. Dari mereka itu saya tahu bahwa sorghum itu punya nilai gizi yang tinggi dan kalau di daerah saya itu banyak. Di waktu saya kecil sekitar 30 tahun yang lalu itu saya masih lihat tanaman itu dan saya punya bapak cerita kalau sorghum itu adalah makanan untuk mereka-mereka yang susah dan mama saya menanam sorghum pada waktu itu hanya sebagai pagar di kebun. Supaya mencegah hama, ujar Nuri, Minggu 9 Maret 2025. Seturut pengetahuannya, tanaman sorghum memang tidak layak dikonsumsi dan rasanya memang tidak enak. Namun, dari mengikuti pelatihan itu, Nuri baru mengetahui bahwa tanaman sorghum ternyata menyimpan segudang nutrisi yang tidak dimiliki pangan lokal lainnya. Dari situlah awal mula mimpinya tumbuh bahwa suatu saat, semua lahan tidur di Kecamatan Nangapanda ditanami sorghum. Saat itu juga, mulai timbul sebuah cita-cita untuk menciptakan produk makanan berbahan dasar sorghum dan kelor karena dirinya yakin kedua tanaman ini baik untuk tubuh. Dalam perjalanan, kami sebagai pendamping PKH ini kan kami diharuskan untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat itu mandiri secara ekonomi, peningkatan ketahanan pangan dan juga peningkatan status gizi. Lalu di tahun 2021 itu saya mulai ajak ibu-ibu PKH yang tersebar di beberapa desa wilayah desa dampingan saya di Desa Ondorea Barat, Kerirea, Tenda Ondo dan Dorurea 1 untuk tanam sorghum, terang pendamping PKH di Kecamatan Nangapanda ini. Saat itu, dia berusaha menjelaskan kepada ibu-ibu di desa dampingannya bahwa suatu saat beras sudah tidak layak dikonsumsi karena tanaman beras saat ini sudah tidak ramah lingkungan. Namun, saat itu dirinya ditolak oleh ibu-ibu dan masyarakat setempat karena menurut mereka saat ini kehidupan mereka sudah lebih baik tetapi diminta menanam sorghum yang menurut anggapan masyarakat lokal setempat sorghum merupakan makanan orang tidak mampu secara ekonomi. Yang pertama karena cita rasanya sorghum tidak enak, lalu selain itu alat kupas tidak ada, jadi sorghum tidak bisa dikupas dengan mudah jadi mereka tidak mau. Orang-orang menolak itu, ungkap pendamping PKH yang akrab disapa Nuri ini. Meski mendapat penolakan, Nuri tidak putus asa. Dirinya tetap mengajak beberapa orang untuk menanam sorghum. Mereka bilang, mereka mau tanam tapi kupas di mana? Mereka tidak mau tumbuk, jadi saya bilang baik, tumbuk itu gampang yang penting kamu tanam dulu. Nah karena benih sorghum di Nangapanda ini nyaris tidak ada, saya datangkan dari Larantuka, kebetulan ada teman jadi saya minta mereka punya benih terus saya bagi ke mama-mama PKH di Kerirea, Ondorea Barat dan beberapa desa, tutur Nuri. Akhirnya, Nuri berhasil mengajak 11 orang dari 46 orang di kelompok ibu-ibu di Desa Ondorea Barat yang dibagikan benih sorghum dari Larantuka untuk ditanam di kebun masing-masing secara tumpang sari karena awal mula hanya sebatas uji coba. Karena sebatas uji coba, setiap orang hanya mendapat 1 genggam benih sorghum. Meski hasil panen sorghum tersebut bagus, namun masyarakat enggan mengkonsumsi. Mereka hanya mau menjual hasil panen sorghum tersebut. Dari 11 orang yang menanam sorghum, hanya 6 orang yang berhasil memanen sorghum dengan hasil produksi bervariasi mulai 5 kg sampai 200 kg gabah sorghum. Dari hasil panen sorghum itu, mereka mencoba mengolah menjadi makanan dan alhasil diterima oleh anggota keluarga masing-masing karena rasanya enak. Kalau di Kerirea itu karena daerah dingin jadi kualitasnya kurang baik jadi saya sarankan untuk hanya untuk makan. Saya bilang sorghum ini dulu kita anggap sebagai makanan orang miskin tapi sekarang yang makan sorghum itu orang kaya dan harganya mahal. Suatu saat kamu butuh sorghum ini dan kamu tidak bisa beli jadi kamu harus tanam karena kita punya tanah dan punya stok pangan sendiri. Untungnya direspon baik oleh pemerintah desa dan masyarakat di sana. Jelas Nuri penuh semangat. Sementara itu, keinginan sekelompok ibu-ibu di Desa Ondorea Barat yang berhasil memanen sorghum kemudian ingin menjual hasil panennya selain untuk dikonsumsi. Sebagai inisiator, Nuri tentu bertanggung jawab atas keinginan kelompok ibu-ibu dengan berusaha mencari pasar dan tempat penggilingan gabah sorghum. Awalnya, dirinya kebingungan mau diolah jadi apa bahan mentah sorghum tersebut. Namun dengan tekad yang kuat, 'tanggung jawab' sebagai inisiator, mimpi besarnya serta inovasi yang ada dalam dirinya, Nuri berhasil menjadi seorang pengusaha sorghum yang sukses. Dia berhasil menjual sorghum hasil panennya ke berbagai daerah di Indonesia,
Nuri membeli sorghum hasil panen ibu-ibu di desa Ondorea Barat. Awalnya, untuk menggiling gabah sorghum, Nuri harus berjuang menuju Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, karena semua tempat penggilingan padi di Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende tidak mau menerima penggilingan sorghum. Akhirnya setelah dikupas, saya mulai berpikir, kalau dijual dalam bentuk beras, siapa mau makan? Saya coba bawa masuk rumah saja, bapak saya tidak mau terima. Akhirnya saya mulai berpikir untuk sorghum ini berubah bentuk dan siap saji jadi tidak perlu repot masak, terang Nuri. Sorghum yang sudah digiling kemudian dimasak, kemudian dihaluskan hingga akhirnya jadilah bubur instan berbahan dasar sorghum yang awalnya belum bermerek. Karena Nuri sadar bubur instan berbahan dasar sorghum bagus untuk pencernaan, dirinya mulai menjual ke masyarakat dengan awalnya hanya menggunakan kemasan sederhana yakni plastik kresek secara door to door atau dari rumah ke rumah. Awalnya itu saya jual pakai plastik kresek, diukur pakai gelas dari rumah ke rumah keliling di Nangapanda ini, akhirnya mereka terima dan beli lalu. Waktu itu belum ada nama saya hanya bilang ini sorghum, kenang Nuri. Cara penyajian bubur instan sorghum pun cukup mudah, tinggal diseduh menggunakan air panas dan langsung dikonsumsi. Seiring berjalannya waktu serta permintaan bubur instan sorghum semakin meningkat, masyarakat desa Ondorea Barat kini mulai gencar menanam sorghum dan menjadikan sorghum sebagai stok pangan mereka. Bahkan, hasil produksi sorghum di desa Ondorea Barat saat ini bahkan mencapai lebih dari 1 ton. Melihat usaha bubur instan sorghum mulai berkembang, Nuri mulai belajar berbisnis karena dirinya menginginkan usaha dan kegiatan pemberdayaan ini terus berlanjut sehingga membawa dampak yang lebih luas. Petani tetap menanam sorghum. Dirinya sebagai pelaku usaha tetap memproduksi hasil olahan sorghum dan konsumen tetap merasakan manfaat dari makanan hasil olahan sorghum. Sambil saya belajar bisnis, kelompok ibu-ibu petani sorghum ini kita bentuk dalam satu komunitas yang kami beri nama, Berkat Kasih, yang ada di desa Ondorea Barat. Tetapi beberapa anggotanya berasal dari Kerirea, jadi mereka yang dalam komunitas itu saya edukasi. Pelatihan untuk bagaimana mereka mengolah untuk rumah tangga. Sebisa mungkin saya buat supaya mereka yang tanam sorghum ini tidak beli sorghum karena sorghum yang sudah kita olah ini harganya sudah mahal, ujar Nuri. Seiring berjalan waktunya, Nuri mendapat masukan dari seorang mentor agar produk hasil olahan sorghum itu diberi nama atau brand, maka muncul ide untuk memberi nama brand Muripawe yang berarti hidup baik, hidup sehat, hidup sejahtera. Filosofi Muripawe, menurut Nuri bukan hanya untuk dirinya tetapi untuk keluarganya dan masyarakat Nangapanda umumnya. Hingga pada suatu waktu di tahun 2022, Nuri mendapat pengetahuan tentang bisnis dan dana hibah sebesar 25 juta rupiah dari sebuah yayasan di Bali untuk mengembangkan usaha bubur instan Muripawe. Berangkat dengan door to door atau dari rumah ke rumah sejak tahun 2022 hingga awal 2024, Nuri memasarkan hasil olahan bubur instan sorghum Muripawe dan para konsumen mengetahui adanya produk itu dari mulut ke mulut, hingga pada akhir tahun 2024, barulah bubur instan sorghum Muripawe dipasarkan di salah satu tos serba di kota Ende. Itu pun belum laku banyak, kalau di Nangapanda, orang sudah banyak yang tahu. Harganya jualnya itu tergantung ukuran, yang 200 gram itu harganya Rp35.000 per PCS sedangkan yang 1 kg itu harganya Rp174.000 per PCS. Pemasarannya sudah sampai di luar Ende karena dari mulut ke mulut tadi, kalau omset per bulannya itu belum pasti ya karena penjualannya tidak seperti produk lain. Sebulan bisa tembus 100 produk itu sudah bagus sekali, kalau tidak juga kadang hanya 10 atau 20 sampai 50 PCS saja per bulan. Omsetnya kadang rendah, kadang tinggi sekali bisa sampai 3 jutaan rupiah, ujar Nuri. Pada tahun 2024, hasil produksi tanaman sorghum yang ditanam kelompok tani ibu-ibu komunitas Berkat Kasih sudah melimpah bahkan mencapai lebih dari 1 ton. Orang yang punya giling sorghum ini dia tidak mau kalau giling sorghum dalam jumlah banyak karena takut alatnya rusak. Sedangkan saya tidak punya modal untuk datangkan alat ini, akhirnya saya bangun kemitraan dengan pihak gereja di Nangapanda. Kebetulan saat itu pastor parokinya juga sangat mendukung, akhirnya mereka mengadakan alat giling sorghum. Petani datang giling sorghum di paroki lalu jual sorghum yang sudah giling ke Muripawe, terang Nuri. Karena alat pengupasan kulit sorghum berukuran kecil, kualitas yang dihasilkan pun tidak maksimal. Sebagian besar biji sorghum pecah sehingga tidak semua sorghum yang sudah dikupas dijadikan bahan bubur instan. Namun, apabila Muripawe hanya membeli biji sorghum yang bagus maka petani merugi. Maka, muncullah ide cemerlang Maria Valentina Nuri alias Nuri untuk mengolah semua biji sorghum yang pecah tersebut menjadi tepung kemudian diolah lagi menjadi jajanan. Itu saya belajarnya otodidak, untuk menciptakan produk ini harus imajinasinya banyak. Malam itu saya harus uji coba terlebih dahulu. Saya harus buang banyak uang terlebih dahulu. Bahan baku yang saya beli itu kemudian buang, beli lagi. Buang lagi untuk uji coba sampai pada akhirnya biji-biji sorghum yang pecah ini saya giling jadi tepung sorghum lalu saya olah menjadi keripik sorghum, terang Nuri.
Bahan dasar pembuatan keripik sorghum ini ternyata campuran antara kacang hijau yang kaya akan protein, daun kelor, gula, garam serta bawang putih dan bawang merah. Setelah menjalani uji coba beberapa kali, jadinya sekarang keripik sorghum Muripawe yang kami mulai pasarkan di bulan Februari 2025 ini dan baru dijajakan di 2 kafe di Nangapanda. Belum terlalu banyak yang laku tapi sudah lumayan, terang dia. Harga jual keripik sorghum Muripawe dijual dengan harga Rp15.000 per 50 gram. Sejauh ini, dirinya mendapat dukungan dari beberapa pemerintah desa di Kecamatan Nangapanda seperti Desa Ondoria Barat dan Desa Kerirea serta beberapa desa yang menjadi desa dampingannya di PKH dengan cara mempromosikan produk bubur instan dan keripik sorghum Muripawe. Nangapanda ini punya lahan yang sangat luas dan itu bisa bernilai uang. Harapan saya paling besar dan cita-cita saya yang paling tinggi adalah angka pengangguran di Nangapanda itu bisa berkurang karena di daerah kita sudah ada lahan kerja. Tidak perlu mencari kerja di luar karena di daerah kita sudah ada sumber uang. Tutup Nuril menerangkan harapan dan cita-citanya.